warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wulandari. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Sofia atau Sofi. Saya merupakan dosen di program studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini disusun dalam rangka menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang kedua pada tahun 2023 di bidang pengajaran. Selama menjadi dosen di program studi Sastra Indonesia, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya ada mata kuliah kajian sastra besar, stilistika, semiotika, dan mata kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah yang akan saya pilih untuk disampaikan dalam video kali ini adalah mata kuliah stilistika. Saya akan menjelaskan mata kuliah stilistika sesuai dengan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah, materi pembelajaran, dan referensi yang digunakan. Kemudian mengenai interaction, meliputi bentuk kuliah, metode perkuliahan, dan media yang digunakan dalam perkuliahan. Dan yang ketiga yaitu assessment. Assessment berhubungan dengan penilaian dalam mata kuliah. Ini adalah identitas mata kuliah stilistika, kodenya SAS 334. Rumpun mata kuliahnya masuk ke dalam rumpun mata kuliah sastra. Sifat mata kuliah ini adalah wajib, dan bobot SKS-nya 2 SKS diberikan di semester 3. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah stilistika adalah kelompok mata kuliah yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa program studi Sastra Indonesia. Tujuan dari pemberian mata kuliah ini adalah untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa agar dapat memahami, menjelaskan, mengkaji, dan menilai kekhasan atau karakteristik teks sastra. Selain itu, pemberian mata kuliah ini juga untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa agar dapat mengaplikasikan, menganalisis, dan memformulasikan unsur-unsur style atau gaya yang ada pada teks sastra yang meliputi karakteristik dan keindahan bahasa pengarang dalam teks sastra. Kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan kuliah teori dan pengkajian style teks sastra secara berkelompok dan individu. Pengkajian unsur style dalam teks sastra dilaporkan dalam bentuk makalah atau artikel ilmiah yang dipresentasikan di kelas. Penilaian dilakukan terhadap 3 komponen, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah stilistika ada 3. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu berpikir kritis untuk dapat memahami dan menjelaskan hakikat stilistika, tujuan, peran, sejarah perkembangan, dan pendekatan kajian stilistika. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis aspek kebahasaan dalam karya sastra seperti prosa, puisi, dan drama. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat artikel ilmiah berdasarkan hasil analisis stilistika dalam karya sastra. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam mata kuliah stilistika ada 8. Yang pertama yaitu mengenai hakikat stilistika. Hakikat stilistika ini meliputi pengertian stilistika, tujuan kajian stilistika, peran stilistika, dan sejarah perkembangan stilistika serta objek kajian stilistika. Kemudian yang kedua, estetika dan stilistika. Yang ketiga, stilistika dan retorika dan hubungannya dengan semiotika. Yang keempat, analisis stilistika dalam sastra, cakupan kajian stilistika. Yang kelima, stilistika dan gaya, unsur pokok gaya, faktor pembentuk gaya, gaya bahasa pengarang dan alirannya. Kemudian yang keenam, unsur style, aspek bunyi, kata, gramatikal, kohesi, pemajasan, penyiasatan struktur, dan citraan. Yang ketujuh, aspek deviasi bahasa sastra. Dan yang kedelapan, analisis teks puisi, drama, cerpen, dan novel, serta unsur-unsurnya. Selanjutnya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah stilistika ini ada buku, kemudian artikel, dan juga jurnal ilmiah. Buku referensi atau referensi utama yang dipakai dalam mata kuliah ini yaitu ada buku yang ditulis oleh Rahmat Djoko Pradopo, kemudian buku yang ditulis oleh Burhan Nurdiantoro, dan buku Profesor dari Nyoman Sutaratna, serta buku yang ditulis oleh Ali Imron Al-Ma'ruf. Nah, buku ini membahas mengenai stilistika, bagaimana teori stilistika, kemudian objek kajiannya, kemudian penerapannya dalam analisis sastra. Berikutnya, terkait dengan bentuk perkuliahan. Bentuk perkuliahan ada 2.
yaitu luring. Luring adalah perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Ini dilakukan untuk menyampaikan teori dan juga untuk diskusi kelompok. Kemudian yang kedua itu daring. Daring menggunakan aplikasi e-learning kuliah. Tujuan penggunaan e-learning ini adalah untuk mengarsipkan tugas-tugas mahasiswa dan juga materi perkuliahan agar mahasiswa bisa melihat materi tersebut kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya mengenai metode dalam perkuliahan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam perkuliahan stilistika ini. Yang pertama itu adalah metode ceramah. Ini adalah sebagai pengantar dalam mata kuliah untuk pertemuan pertama, yaitu menjelaskan mengenai RPS mata kuliah dan menjelaskan mengenai hakikat stilistika. Kemudian yang kedua yaitu ada metode discovery learning, dan yang ketiga diskusi kelompok, dan yang keempat project based learning atau PJBL. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah stilistika terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yaitu ILMS Kuliah atau e-learning dan Quizzes. Yang kedua, perangkat keras yaitu berupa laptop, papan tulis, dan LCD proyektor InFocus. Selanjutnya, mengenai penilaian dalam mata kuliah stilistika. Penilaian di sini ada penilaian aktivitas partisipatif, ada penilaian hasil proyek, dan ada penilaian kognitif. Penilaian aktivitas partisipatif bobotnya adalah 20%, kemudian hasil proyek bobotnya adalah 50%, dan penilaian kognitif bobotnya itu yang terdiri atas ada tugas 5%, kemudian kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Berikut adalah video pembelajaran dalam mata kuliah stilistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana libur panjangnya? Alhamdulillah. Menyenangkan ya? Ya lah, karena liburnya lama ya. Jadi masuk kuliahnya jadi bersemangat lagi. Baiklah, Ibu adalah dosen pengampu mata kuliah stilistika. Udah tahu nama Ibu? Sudah tahu. Siapa nama Ibu? Sofia Wulandari. Sesuai yang tertera di dalam RPS ini, nama Ibu Sofia Wulandari. Ibu mengampu mata kuliah stilistika. Kode mata kuliah kita adalah SAS 334. Rumpun mata kuliahnya masuk dalam rumpun sastra. Sifat mata kuliah ini adalah wajib, artinya wajib itu Anda tidak bisa memilih, jadi harus diambil untuk menyelesaikan studi S1 Anda di program studi sastra Indonesia. Bobot mata kuliah ini 2 SKS diberikan di semester 3. Nanti RPS ini juga akan dibagikan melalui WA Group dan juga di e-learning. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai RPS mata kuliah, silakan di-scan dulu barcode kehadirannya untuk mengisi daftar hadir disiapkan. Sudah? Selanjutnya ada capaian pembelajaran yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang nanti bisa Anda baca sendiri. Berikutnya CPNK di sini ada 3. Yang pertama itu mahasiswa mampu berpikir kritis untuk dapat memahami dan menjelaskan hakikat stilistika, tujuan, peran, sejarah, perkembangan, dan pendekatan kajiannya. Kemudian CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis aspek kebahasaan dalam karya sastra seperti prosa, puisi, dan drama. Dan CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu membuat artikel ilmiah berdasarkan hasil analisis stilistika dalam karya sastra. Ya. Jadi tugas akhir Anda nantinya itu adalah membuat sebuah artikel ilmiah dengan pendekatan stilistika. Kemudian ini adalah deskripsi mata kuliah. Silakan dibaca sendiri. Ada 8 materi yang akan kita bahas selama 14 pertemuan di luar pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini adalah perpustakaan yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini. Nanti buku yang paling penting Anda gunakan atau yang kita jadikan sebagai rujukan atau referensi utama dalam mata kuliah ini yaitu buku yang ditulis oleh Burhan Murdiantoro tahun 2022 yang judulnya Stilistika. Ini rancangan pembelajaran.
metode pembelajaran kita terdiri atas dua, tatap muka dan juga online melalui e-learning juga. Online di sini maksudnya adalah untuk penugasan Ibu akan memberikan melalui e-learning. Nanti tugasnya di-upload di e-learning ya. Dan juga materi-materi Ibu upload di e-learning. Anda bisa membukanya kapan saja melalui e-learning. Untuk penjelasan dan diskusi kelompok kita laksanakan secara tatap muka di kelas. Terakhir yaitu metode pembelajaran kita ada discovery learning, yaitu Anda mencari sumber referensi sebanyak mungkin untuk menjelaskan konsep stilistika. Kemudian small group discussion, yang artinya adalah kita melaksanakan diskusi kelompok di dalam kelas. Yang terakhir itu project based learning. Project based learning ini adalah Anda nanti diberikan proyek untuk menganalisis karya sastra, kemudian hasil dari analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, itulah penjelasan mengenai RPS mata kuliah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS ini? Oke, kita lanjut ya. Baiklah, kita masuk ke materi hari ini. Ini adalah pertemuan pertama kita. Sesuai dengan apa yang tercantum di RPS, hari ini kita akan membahas mengenai hakikat stilistika. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai hakikat stilistika, Ibu ada pertanyaan dulu. Silakan dibaca. Apa yang terpikirkan saat mendengar istilah gaya? Oke, kira-kira apa yang terpikirkan kalau Anda mendengar istilah gaya? Ya, silakan. Nama siapa? Perkenalkan, saya Sergana dengan ujung NIM 001. Jadi istilah gaya yaitu suatu ciri khas dari seseorang. Oke, gaya itu merupakan ciri khas dari seseorang. Oke, yang lain? Ada yang mau menambahkan? Apa itu gaya? Anda pernah dengar kan? Saya perkenalkan, saya Miss Namelia. Gaya menurut saya itu karakteristik seseorang. Karakter, oke. Gaya itu ciri khas atau karakter, gitu ya. Semuanya pernah mendengar kan istilah gaya? Ketika kita mengatakan, oh gayanya seperti ini, gitu ya. Oh gayanya kalem, gitu ya. Gayanya cool. Nah itu mencirikan karakter seseorang. Nah gaya di sini kita bahas dalam bentuk bahasa. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama mengenai pengertian stilistika. Yang kedua, tujuan kajian stilistika. Yang ketiga, objek kajian stilistika. Dan yang keempat, sejarah perkembangan stilistika. Pengertian stilistika, ini stilistika berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu dalam bahasa Yunani itu ada stilos, kemudian ada stilus. Stilos adalah wujud sesuatu. Jadi kalau wujud itu artinya ada rupa, gitu ya. Kita bisa melihat secara visual. Kemudian yang kedua itu stilus. Stilus itu bermakna alat untuk menulis sesuai dengan cara yang digunakan oleh penulisnya. Ini asal kata stilistika dari bahasa Yunani. Kemudian yang kedua, istilah stilistika berasal dari bahasa Inggris, yaitu stylistic. Terdiri atas dua kata, style dan it. Style di sini adalah pengarang atau pembicara yang baik gayanya. Sedangkan it adalah ilmu atau kaji atau telaah. Jadi dapat didefinisikan bahwa stilistika ini adalah ilmu yang mengkaji gaya berbicara ataupun gaya kepengarangan seseorang di dalam karya sastranya ataupun di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Oke, kita lanjut. Tujuan stilistika. Ada 6 tujuan kajian stilistika. Bisa Anda lihat di slide PowerPoint. Yang pertama, menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Jadi, apa fungsi bahasanya, kemudian apa maknanya. Itu dihubungkan berdasarkan fungsi artistiknya. Kemudian yang kedua, menentukan dan memperlihatkan penggunaan bahasa sastrawan, khusus penyimpangan dan penggunaan linguistik untuk memperoleh efek khusus. Maksud penyimpangan di sini adalah bukan sastrawan itu melanggar aturan kaidah berbahasa, tidak, tapi ia membuat strategi berbahasa gitu, agar bisa menampilkan efek artistiknya. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa sastrawan mengekspresikan dirinya
yang dapat dicapai melalui bahasa, apakah pemilihan bentuk-bentuk bahasa tertentu dapat menimbulkan efek estetis? Maksud pemilihan bahasa tertentu, misalnya pemilihan diksi, gitu ya. Pengarang harus memilih diksi-diksi tertentu untuk menyampaikan makna tertentu dan itu menimbulkan efek estetis. Gitu. Misalnya untuk menyampaikan wanita yang cantik, apakah ia menyampaikan itu dengan deskripsi bagaimana sosok wanita yang cantik, atau ia memetaforakan, membandingkan dengan sesuatu yang lain? Kemudian, apakah fungsi penggunaan bentuk tertentu mendukung tujuan estetis? Jadi, ketika pengarang memilih penyimpangan penggunaan baik itu secara struktural atau kaidah berbahasa, apakah itu bisa menimbulkan efek estetis kepada orang yang membacanya? Kemudian yang keempat, mengganti kritik sastra yang bersifat subjektif dan impresif dengan analisis. Jadi stilistika ini sama dengan kajian wacana, tapi stilistika ini lebih kepada mengkaji bagaimana gaya pengarangan. Kemudian yang kelima, menggambarkan karakteristik khusus sebuah karya sastra. Nah, itu tadi yang dijawab oleh teman Anda bahwa gaya itu adalah karakter. Jadi melalui kajian stilistika kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik gaya pengarangan di dalam karya sastra. Kita bisa membandingkan bagaimana gaya berbahasa Sutardi Kolum Bahari dengan gaya berbahasa Joko Winerbo di dalam puisinya. Kemudian yang keenam, mengkaji berbagai bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh sastrawan dalam karyanya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ke objek kajian stilistika. Objek kajian stilistika tidak hanya karya sastra, tapi juga mengkaji bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Jadi karena ini adalah prodi sastra Indonesia, jadi sesuai dengan capaian lulusan yang sudah ditetapkan oleh prodi, maka capaian mata kuliahnya Ibu arahkan kepada analisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan stilistika. Jadi objek kajian stilistika, bahasa dalam karya sastra dan juga bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Ini adalah sejarah perkembangan stilistika. Jadi stilistika ini sudah dikenal di Eropa semenjak tahun 1916, kemudian sampai tahun 1985 itu sudah berkembang di Eropa. Kemudian bagaimana perkembangan stilistika di Indonesia? Perkembangan stilistika di Indonesia itu dimulai pada tahun 1956 oleh Slamet Mulyana dengan menerbitkan buku Peristiwa Bahasa dan Peristiwa Budaya. Nah, semenjak diterbitkan buku ini sudah mulai kajian-kajian yang mengarah kepada gaya pengarangan atau gaya berbahasa. Kemudian, istilah stilistika dikembangkan oleh Yasin. Ia menguraikan bahwa ilmu bahasa yang menyelidiki gaya bahasa disebut stilistika, atau ilmu gaya yang disebut style dalam bahasa Belanda, atau style dalam bahasa Inggris dan Prancis, dan style dalam bahasa Jerman. Kemudian pada tahun 1982 stilistika ini dijadikan sebuah mata kuliah. Itu dikembangkan oleh Sujiman dengan membuat diktat mata kuliah stilistika program S1 Universitas Indonesia. Semenjak inilah stilistika berkembang di Indonesia menjadi sebuah bidang kajian ilmu di dalam teori sastra. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Felia Dian Putri. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara gaya bahasa dan makna dalam analisis stilistika. Baik, terima kasih. Oke, bagaimana hubungan antara makna gaya bahasa dan makna dalam stilistika? Oke, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu kita yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana penerapan ilmu stilistika dalam kehidupan sehari-hari dan apakah stilistika punya pengaruh ketika berbahasa dalam berinteraksi? Oke, apakah stilistika itu punya pengaruh ketika kita menggunakan bahasa sehari-hari dalam berinteraksi, gitu ya? Nah, dua pertanyaan yang diajukan oleh teman Anda sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa jawab? Oke, yang pertama, namanya siapa? Baik, sebelumnya saya Siti Munawarah dengan ujung 001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilhamani. Ya, silakan, Muna.
Yaitu dari pertanyaan bagaimana penerapan ilmu stilistika dalam kehidupan sehari-hari dan apakah stilistika punya pengaruh ketika berbahasa dalam berinteraksi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu mengenai stilistika dalam kehidupan sehari-hari, ilmu stilistika dapat memiliki beragam penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi cara kita berbahasa dalam berinteraksi. Seperti penerapan prinsip-prinsip stilistika dapat membantu dalam berkomunikasi secara efektif. Kemudian ketika berbicara atau menulis untuk tujuan persuasi, pemahaman stilistika bisa membantu kita dalam meyakinkan, kemudian dalam membaca atau mendengarkan teks. Kemudian pemahaman stilistika membantu kita mengurai makna lebih dalam tulisan atau pidato. Kemudian ini dapat memperkaya pengalaman kita dalam mengevaluasi karya sastra, berita, atau materi yang berkonsumsi. Jadi ilmu stilistika mempengaruhi cara kita berinteraksi dalam berkomunikasi sehari-hari, membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik, kemudian memahami makna yang lebih dalam teks, dan mengenai nuansa budaya dalam bahasa. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari pertanyaannya. Bisa diterima? Oke. Pertanyaan dari April, siapa yang jawab? Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya Karin Prasana dengan NIM 027 akan menjawab pertanyaan Aprilia yang mana tadi pertanyaannya bagaimana hubungan gaya bahasa dan makna dalam stilistika. Seperti yang saya jelaskan tadi, gaya itu merupakan ciri khas atau karakter. Jadi gaya bahasa itu merujuk pada cara penggunaan atau pemilihan bahasa yang khas, istimewa, dan unik sehingga bahasa tersebut menciptakan efek tertentu dan menyalurkan makna yang lebih dalam lagi pada karya sastra. Dalam pengkajian analisis stilistika ini membantu kita memahami dari segi pemilihan kata, struktur bahasa sebagai penulis sehingga karya sastra yang dibuat itu makin memperkaya dan menginterpretasikan teks. Begitu. Oke. April, disimak tadi ya jawaban dari Tari. Bisa dipahami April? Baik. Ibu akan menambahkan jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman Anda tadi bahwa apakah stilistika ini kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pengaruh stilistika dalam interaksi kita ketika berkomunikasi. Sebenarnya stilistika ini bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari itu kita gunakan bagaimana kita menggunakan bahasa yang indah, kemudian efek dari penggunaan bahasa kita itu untuk apa? Ketika kita ingin menyampaikan suatu pesan yang sifatnya informatif, kita tentu akan memilih diksi-diksi atau kosakata tertentu agar apa yang kita maksudkan bisa tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara kita, ataupun dengan tujuan persuasif, mengajak, ya, seperti orang berkampanye atau iklan-iklan, slogan-slogan dalam iklan, ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mempersuasi agar orang mau dengan ajakan kita, misalnya membeli suatu produk, membeli suatu barang. Nah, itu butuh keindahan berbahasa, butuh cara berbahasa agar orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian menyangkut dengan makna dan fungsinya itu tadi, bahwa fungsi bahasa itu sebenarnya yang pertama fungsinya itu adalah untuk komunikasi. Tapi kemudian berkembang, fungsi bahasa itu tidak sekedar untuk berkomunikasi. Bahasa itu juga bisa untuk mempengaruhi. Bahasa itu juga bisa untuk mengekspresikan. Nah, melalui karya sastra, pengarang berusaha untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan dalam dirinya. Pengarang juga ingin mengkomunikasikan kepada pembaca apa yang terjadi. Nah, melalui gaya bahasa yang dia pakai, dia menampilkan makna-makna yang bisa kita telusuri melalui karya stilistika. Gaya bahasa seperti apa, kemudian maknanya seperti apa, kemudian bagaimana pengarang itu bisa memfungsikan unsur estetis itu sehingga orang mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi itu tambahan dari Ibu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Kalau begitu, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi? Ya, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rina Fitriani. Di sini dari penjelasan Ibu tadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam hakikat stilistika itu terdapat 4 hal, yaitu ada pengertian, tujuan, objek, dan sejarahnya. Di mana di awal tadi kita membahas gaya. Gaya itu sendiri adalah ciri khas atau karakter yang dimiliki oleh seseorang. Namun di dalam stilistika sendiri, gaya itu adalah di dalam stilistika, gaya itu satu hal dengan gaya bahasa. Di mana stilistika ini adalah ilmu yang mempelajari gaya berbicara atau gaya kepengarangan di dalam bahasa sehari-hari dan dalam karya sastra. Kemudian tujuan dari stilistika sendiri ini ada bermacam-macam, tapi dapat saya ambil intinya tadi bahwa stilistika ini memiliki tujuan untuk melihat efek atau menampilkan efek estetis atau keindahan apa yang dituangkan pengarang dan melalui gaya bahasa.
Kemudian di dalam objek kajian stilistika dapat ada dua, yaitu di mana stilistika itu bisa dari bahasa dalam komunikasi dan sehari-hari dan juga bisa dari bahasa dalam karya sastra. Kemudian sejarah stilistika di dunia sebelumnya itu sudah dikenal pada zaman Plato dan zaman Aristoteles. Tetapi baru ada kerjasamanya antara sastrawan dan bahasa itu pada tahun 1919, di mana telah menerbitkan buku yang berjudul The Study in Theory of British Language. Untuk sejarah di Indonesia sendiri itu terjadi pada masa Slamet Mulyana pada tahun 1956 dengan menerbitkan buku peristiwa bahasa dan peristiwa budaya, yang dimana dalam buku itu berisi tentang pemandangan tentang politika. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini, yang pertama mengenai definisi stilistika. Stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa pengarang di dalam karya sastranya ataupun gaya bahasa seseorang ketika dalam berkomunikasi sehari-hari. Kemudian tujuan dari kajian stilistika yaitu mengkaji kekhasan gaya bahasa atau efek estetis penggunaan bahasa dalam karya sastra ataupun dalam bentuk komunikasi sehari-hari. Yang ketiga, objek kajian stilistika. Objek kajian stilistika ini adalah bahasa dalam karya sastra dan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa dalam karya sastra yang bahas itu adalah bagaimana intonasi yang digunakan oleh pengarang, kemudian bagaimana bunyi yang digunakan oleh pengarang, bagaimana pemilihan kata yang dipilih oleh pengarang, dan bagaimana struktur kalimat atau penyiasatan unsur yang digunakan oleh pengarang di dalam karya sastranya. Ya. Selanjutnya, ini ada tugas sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam RPS. Di pertemuan 1 Anda membuat tugas yaitu membuat makalah konseptual mengenai pengertian stilistika, tujuan stilistika, objek kajian stilistika, dan sejarah perkembangan stilistika. Nah, tugas ini dibuat dalam bentuk makalah konseptual yang artinya Anda harus mereview ataupun mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan 4 hal ini. Ya, kemudian dibuat dalam bentuk makalah konseptual dan tugasnya ini dikumpulkan melalui e-learning. Kemudian karena untuk pertemuan 2 sampai pertemuan 10 kita akan melaksanakan diskusi kelompok, maka pada pertemuan 1 ini Ibu menyerahkan kepada Anda sendiri membagi kelompoknya sesuai dengan urutan daftar hadir Anda di dalam siakan gitu ya. Jadi silakan dibentuk sendiri kelompoknya dengan catatan satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Baik, sudah cukup atau ada pertanyaan terkait dengan tugas? Sudah cukup. Nah, baiklah, itulah materi dan juga tugas pada pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya silakan dilihat di RPS, dan metode yang akan kita gunakan untuk pertemuan 2 sampai pertemuan 10 berikutnya itu adalah metode diskusi. Jadi persiapkanlah materi untuk diskusi dengan baik. Untuk hari ini terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan juga partisipasi Anda di dalam kelas. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.